Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Hidayatul Jum'ah, adalah salah satu dosen di program studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Struktur dan Desain Organisasi Publik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah ini tidak hanya membekali mahasiswa mengenai teori struktur dan desain organisasi, tetapi mata kuliah ini memberikan keterampilan kepada mahasiswa dalam menganalisis dan menentukan struktur dan desain dari sebuah organisasi publik. Adapun bobot SKS yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah sebanyak 4 SKS. Adapun mata kuliah prasyarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebelum mengikuti mata kuliah struktur dan desain organisasi publik ini adalah mahasiswa harus sudah lulus dari mata kuliah teori organisasi dan perilaku organisasi yang ditempuh pada semester sebelumnya. Untuk lebih memahami mengenai penjelasan mata kuliah ini, maka saya akan menjelaskan dengan menggunakan metode DAA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama adalah aspek delivery. Pada aspek ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang saya sampaikan pada mata kuliah struktur dan desain organisasi publik ini. Adapun yang saya sampaikan pada mata kuliah ini tentu saja mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh program studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram. Terdapat 4 capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan oleh program studi. Dari 4 capaian pembelajaran lulusan tadi, selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau yang lebih dikenal dengan istilah CPMK. CPMK ini haruslah sejalan dengan profil lulusan yang dihasilkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram. Pada mata kuliah ini terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Pertama, mahasiswa harus mampu menginternalisasi sikap profesionalitas dan integritas dalam pengelolaan organisasi publik. Yang kedua, mahasiswa harus mampu menguasai konsep teoritis profesionalitas dan integritas dalam pengelolaan organisasi publik. Yang ketiga, mahasiswa harus mampu menyajikan desain dalam pengelolaan organisasi publik. Yang terakhir, mahasiswa harus mampu menganalisis teknologi informasi dalam mendesain organisasi publik. Untuk mencapai 4 capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan tadi, selanjutnya diturunkan menjadi sub CPMK. Sub CPMK pada mata kuliah ini terdiri dari 9 sub CPMK yang kemudian dibagi menjadi 14 kali pertemuan. Untuk lebih memudahkan pemahaman mahasiswa mengenai apa yang saya sampaikan pada mata kuliah ini, maka saya membagi ke dalam 6 pokok bahasan. Pokok bahasan pertama akan membahas pemahaman awal mahasiswa tentang organisasi. Pokok bahasan yang kedua akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Pokok bahasan yang ketiga akan membahas desain organisasi, yaitu memilih bentuk struktural yang tepat. Pokok bahasan keempat akan membahas mengenai pengelolaan organisasi. Pokok bahasan kelima akan membahas mengenai analisis struktur dan desain organisasi publik. Pokok bahasan keenam akan membuat rancangan mengenai struktur dan desain organisasi publik. Untuk membuat mata kuliah ini lebih terstruktur, maka saya menggunakan berbagai bahan ajar yang relevan. Adapun bahan ajar yang saya gunakan pada mata kuliah ini terdiri dari, pertama yaitu saya menggunakan buku teori desain organisasi dari Tri Harjono dan kawan-kawan. Yang kedua, saya menggunakan buku teori organisasi struktur dan desain dari Diki Wisnu. Yang ketiga, saya menggunakan buku teori desain organisasi dari Opsatar. Selain itu, saya juga memberikan beberapa bahan bacaan berupa jurnal terupdate mengenai struktur dan desain organisasi. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa memiliki pemikiran yang terbuka dan mengetahui perkembangan ilmu khususnya yang berkaitan dengan struktur dan desain organisasi publik. Itulah aspek delivery yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek interaction.
Pada aspek ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan. Secara umum, interaksi yang saya bangun dengan mahasiswa berprinsip pada Student Center Learning atau yang biasa dikenal dengan istilah SCL. Hal ini saya lakukan agar partisipasi aktif mahasiswa dapat lebih terbangun baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun beberapa teknik interaksi yang saya gunakan pada mata kuliah ini terdiri dari pertama yaitu kuliah interaktif. Kuliah interaktif ini adalah saya memberikan materi-materi terkait dengan struktur dan desain organisasi dan juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan menantang kepada mahasiswa untuk membuka pemikiran mereka. Kemudian yang kedua, saya juga menggunakan problem based learning. Pada teknik ini saya memberikan beberapa permasalahan-permasalahan kepada mahasiswa untuk kemudian didiskusikan dan dicari pemecahan masalahnya. Yang ketiga, saya juga menggunakan teknik case study di mana saya memberikan beberapa kasus-kasus kepada mahasiswa untuk kemudian dianalisis baik secara individu maupun secara kelompok. Selanjutnya saya juga menggunakan small group discussion, juga menggunakan collaborative learning, dan yang terakhir adalah saya menggunakan kuliah lapangan. Adapun platform teknologi yang saya gunakan pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama adalah Google Classroom. Google Classroom ini saya gunakan sebagai sarana untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa, juga sarana untuk mahasiswa dalam mengumpulkan tugas-tugas. Yang kedua, saya juga menggunakan Zoom Meeting. Zoom Meeting ini saya gunakan sebagai sarana untuk berinteraksi kepada mahasiswa. Selain itu juga untuk melakukan diskusi baik antara saya dengan mahasiswa maupun antara mahasiswa dengan mahasiswa. Yang ketiga, saya juga menggunakan WhatsApp Group. Ini saya lakukan untuk menunjang interaksi saya dengan mahasiswa selama 24 jam. Dari berbagai model dan interaksi yang saya gunakan tersebut, saya berharap bahwa partisipasi aktif mahasiswa akan lebih terbangun, sehingga pemahaman mereka pada teori struktur dan desain organisasi ini dapat lebih maksimal. Selain itu, mereka juga akan memiliki pemahaman dalam menganalisis dan menyusun struktur serta desain dari sebuah organisasi publik. Demikian aspek interaksi yang saya sampaikan pada mata kuliah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek asesmen. Aspek ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana saya menilai ketercapaian pembelajaran yang telah saya lakukan. Selain itu, aspek asesmen ini juga akan menilai bagaimana kinerja mahasiswa selama proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pada pertemuan pertama mata kuliah ini, saya sudah menjelaskan terlebih dahulu kepada mahasiswa mengenai aspek-aspek atau poin apa saja yang dinilai pada mata kuliah struktur dan desain organisasi publik ini. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi prinsip transparansi penilaian, sehingga mahasiswa dapat mengetahui nantinya nilai-nilai yang mereka peroleh berasal dari mana saja. Selain itu, hal ini juga saya lakukan untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai proses penilaian yang akan saya lakukan, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk mencapai nilai yang lebih maksimal. Asesmen ini saya susun berdasarkan pada sub CPMK yang telah ditetapkan. Asesmen dari sub CPMK yang satu dengan sub CPMK yang lainnya akan berbeda-beda tergantung dari pokok bahasan yang dibahas pada setiap kali pertemuan. Berikut saya sajikan beberapa asesmen yang saya gunakan pada mata kuliah struktur dan desain organisasi publik ini. Asesmennya terdiri dari bentuk penilaian, sub CPMK yang ingin dicapai, instrumen penilaian, bukti, dan bobot penilaian. Dari beberapa bentuk penilaian ini kemudian dirangkum menjadi 4 asesmen. Asesmen yang pertama yaitu nilai absensi sebanyak 30% yang terdiri dari nilai kehadiran 10%, nilai keaktifan 10%, dan nilai sikap 10%. Selanjutnya adalah nilai tugas yang diberikan bobot sebanyak 20%. Tugas ini diperoleh dari tugas-tugas yang sudah diberikan dalam setiap kali pertemuan. Selanjutnya, nilai asesmen yang ketiga diperoleh dari UTS dan UAS.
Demikian penjelasan mengenai mata kuliah struktur dan desain organisasi publik menggunakan pendekatan DAA. Selanjutnya saya akan menampilkan proses perkuliahan interaktif di kelas dengan mahasiswa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai acara perkuliahan pada sore hari ini, alangkah baiknya agar apa yang Bapak Ibu terima nantinya dapat lebih bermanfaat dan barokah, kita mulai dulu dengan bersama-sama berdoa. Silahkan Bapak Ibu berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan mengenai rencana perkuliahan pembelajaran yang akan kita bahas pada 1 semester ke depan. Jadi untuk hari ini adalah pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas mengenai evolusi dari teori organisasi. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan inti teori evolusi dari teori organisasi ini, saya akan menanyakan nanti terkait deskripsi singkat kayak gitu dari organisasi itu apa. Jadi sebelum masuk ke evolusi ini Bapak Ibu harus paham dulu organisasi itu apa, organisasi publik itu apa. Sebenarnya ini sudah Bapak Ibu dapatkan di mata kuliah sebelumnya. Apa coba mata kuliah sebelumnya? Teori organisasi sudah didapat, tapi nggak apa-apa, saya mau merefresh ingatan Bapak Ibu terkait dengan teori organisasi sebelum kita masuk ke evolusi organisasi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada sore hari ini, yang pertama harapannya Bapak Ibu mampu untuk membedakan struktur organisasi itu apa, serta desain organisasi itu apa. Jadi sudah jelas nih Bapak Ibu mampu membedakan organisasi apa, struktur apa, desain apa. Jadi nantinya ke depan Bapak Ibu akan lebih mudah untuk memahami pembelajaran-pembelajaran kita pada minggu selanjutnya. Yang sudah belajar tentang teori organisasi. Sebenarnya organisasi itu apa sih? Pak Zulfikri, silakan Pak Zulfikri. Yaitu suatu bentuk kelompok atau wadah bekerja sama dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Baik, organisasi itu adalah suatu wadah yang dimana di dalam wadah tersebut ada 2 orang atau lebih yang mengorganisasikan suatu tujuan untuk mencapai tujuan bersama. Perkumpulan yang saling berinteraksi dan untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih jawabannya untuk Pak Ihwandani dan Pak Zulkifli ya. Untuk mendefinisikan organisasi ini ada 5 aspek yang perlu Bapak Ibu ketahui. Aspek yang pertama yaitu dikoordinasikan dengan sadar. Kira-kira dikoordinasikan dengan sadar ini maksudnya apa? Yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan kemampuan dalam suatu kegiatan untuk mengembangkan atau mencari jalan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Apa yang disampaikan Pak Zulkifli bahwa dikoordinasikan dengan sadar ini maksudnya adalah di dalam organisasi itu pasti ada yang mengkoordinasi, ada yang dikoordinasi. Bapak Ibu, ada sebagian di sini pasti sudah bekerja ya? Yang sudah bekerja coba unjuk tangan. Hampir semuanya bekerja. Yang belum bekerja hanya 2 orang. Jadi di tempat bekerja Bapak Ibu pasti ada pemimpinnya, ya enggak? Yang mana pemimpin itu adalah fungsinya untuk memberikan koordinasi. Nah, Bapak Ibu yang ada di bawahnya adalah fungsinya menerima organisasi. Jadi itulah yang dimaksud dengan dikoordinasikan dengan sadar. Kemudian ada kesatuan sosial. Kesatuan sosial ini maksudnya seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa terdiri dari beberapa orang. Organisasi itu ya enggak? Kalau sendiri bisa nggak berdiri organisasi? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Harus lebih dari 1 orang, 2 atau bahkan bisa terdiri dari berbagai kelompok orang, gitu ya. Yang mana orang-orang ini atau sekelompok orang ini dia akan berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya, itu ya. Kemudian aspek yang ketiga, batasan yang relatif dapat diidentifikasi. Bapak Ibu yang sudah bekerja pasti punya di organisasinya punya aturan-aturan yang mana Bapak Ibu tidak boleh melanggar, ya enggak? Apa kira-kira? Bu Dwi coba.
Hadir tepat waktu, melaksanakan tugas dan kewajiban. Silahkan. Nah, tepat waktu, sama kayak yang disampaikan Dwi gitu ya. Jadi di dalam organisasi itu pasti ada batasan-batasannya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah bergabung di dalam organisasi itu, Bapak Ibu mau tidak mau harus mematuhi aturan-aturan yang ada di organisasi itu. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari organisasi. Struktur organisasi adalah bagian-bagian dari organisasi itu sendiri. Struktur organisasi adalah bagian-bagian dari organisasi. Ada yang lain? Silahkan, Mas Ihwan Dani. Baik, struktur organisasi adalah bagaimana organisasi itu membagi pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Sudah hampir mendekati. Jadi memang benar bahwa struktur organisasi itu seperti yang disampaikan tadi adalah bagian-bagian dari organisasi. Kemudian diperjelas lagi oleh Pak Ihwan Dani bahwa organisasi itu adalah pembagian kerja, pembagian divisi-divisi misalnya, dan lain sebagainya. Oke, saya berikan pengertian dari struktur organisasi. Bahwa di dalam organisasi itu ada yang dikoordinasikan, ada yang mengkoordinasikan. Nah, agar proses koordinasi ini berjalan lebih maksimal, maka harus ada pembagian kerja yang jelas, ya enggak? Sesuai dengan bakat, sesuai dengan passion yang ada dari setiap masing-masing individu atau pegawai yang ada di organisasi itu. Jadi struktur organisasi ini menetapkan bagaimana tugas di dalam organisasi itu dibagi. Pengertian organisasi, kemudian struktur organisasi, harusnya Bapak Ibu sudah punya gambaran dong mengenai desain organisasi. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan Ibu Kuni, apa yang kira-kira Anda pahami tentang desain organisasi? Desain organisasi itu gambaran dari pembagian tugas tadi. Gambaran dari tujuan organisasi. Jadi pembagian tugas-tugas yang disesuaikan dengan tujuan organisasi tersebut. Desain organisasi adalah suatu pola atau hubungan pembagian kerja dalam suatu organisasi. Suatu pola pembagian kerja dari suatu organisasi. Luar biasa, terima kasih atas jawabannya Bapak dan Ibu semua. Jadi dari pengertian ini bahwa desain organisasi itu adalah proses memilih dan mengelola pola struktural dan kultural yang dilakukan oleh para manajer atasannya Bapak Ibu, sehingga organisasi itu mampu mengendalikan kegiatan apa saja yang dilakukan. Jadi desain organisasi ini adalah bagaimana manajer misalnya atau pemimpin atau orang yang ada di dalam organisasi itu dalam membangun organisasi memikirkan terlebih dahulu, begitu ya bahasa singkatnya, biaya pembangunan organisasinya misalnya. Kemudian siapa saja yang akan terlibat di dalam organisasi itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan desain organisasi. Bagaimana kita menentukan seperti itu ya, pola struktural. Misalnya siapa di bagian apa. Si A misalnya bertugas sebagai bidang keuangan misalnya, atau si B bidang pelayanan dan lain sebagainya. Yang mana itu dipikirkan, dibentuk harus berdasarkan dengan SDM yang ada. Gitu ya. Jadi itu tadi kita sudah membahas tentang organisasi, struktur organisasi, dan desain organisasi. Sekarang kita lanjut membahas mengenai evolusi teori organisasi. Jadi sebelum Bapak Ibu lebih jauh membahas tentang teori-teori dari struktur dan desain organisasi, Bapak Ibu terlebih dahulu harus memahami sebenarnya teori organisasi ini berasal, teori organisasi ini berasal tumbuh dan berkembangnya seperti apa, gitu ya. Nah, ini untuk mengetahui evolusi dari teori organisasi, ada dua dimensi yang Bapak Ibu bisa gunakan. Yang pertama yaitu dari dimensi sistem dan dimensi tujuan. Dimensi sistem ini kemudian dibagi menjadi dua, dimensi tertutup dan terbuka, dan tujuan ini juga dibagi menjadi dua, ada perspektif rasional dan perspektif tujuan. Dimensi sistem. Di sini penjelasannya bahwa dimensi sistem ini memandang keseluruhan bagian yang saling bergantung antara yang satu dengan
yang lainnya. Sistem tertutup ini memandang bahwa organisasi itu berdiri sendiri. Dia tidak ada hubungan, dia tidak ada ikatan dengan yang lainnya, dengan lingkungan, dengan teknologi, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar dimensi sistem tertutup ini memandang bahwa organisasi itu ya hanya mereka saja gitu. Kira-kira kalau lingkungan mempengaruhi organisasi ini apa? Contohnya apa? Tambang. Yang lainnya ada pasar. Kemudian yang lainnya koperasi. Oke, jadi maksudnya adalah lingkungan juga dapat mempengaruhi organisasi. Maksudnya di sini adalah misalnya ada dari sisi teknologi informasi, ada misalnya kebaruan. Bapak Ibu pakai komputer nggak sekarang? Yang terbaru misalnya apa di aplikasi komputer itu? Google Drive, apa dari situ? Ada aplikasi lain nggak yang terbaru deh? Atau misalnya di perusahaan Bapak Ibu ada program apa yang menggunakan aplikasi? Kalau nah, pendaftaran online kalau di pelayanan rumah sakit. Jadi itulah yang dimaksud dengan lingkungan mempengaruhi organisasi. Lalu kemudian ada yang seiring perkembangannya teori organisasi, ada yang berpendapat bahwa organisasi itu tidak hanya mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi di sini ada kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan dari pengikat organisasi yang mencari kekuasaan dan kendali. Maksudnya di sini adalah bahwa organisasi itu tidak hanya mencapai tujuan-tujuan yang telah mereka tetapkan, tetapi juga untuk mencapai kepuasan diri, untuk mencapai kekuasaan misalnya di dalam organisasi itu. Jadi struktur organisasi ini pada akhirnya juga nanti akan dipengaruhi oleh kekuasaan, karena ada perspektif sosialnya, di mana organisasi ini tidak hanya mencapai tujuan saja, tetapi juga ada hasrat untuk mencapai tujuan sosial agar diakui, agar memperoleh jabatan, dan lain sebagainya. Bu, di sini bisa dilihat nih, tipe 1. Ini dilihat dia dimensi sistemnya apa, kemudian dimensi tujuannya apa. Di tipe 1 ini dia masih tertutup, kemudian di dimensi tujuannya dia rasional. Apa yang bisa dijelaskan dari sini? Perubahan. Yang lain? Terlalu kaku dia. Nah, terlalu kaku. Betul Ibu Suwaini. Yang lainnya. Jadi dia masih tertutup, tidak membuka diri untuk yang lainnya. Iya, masih. Iya, ini tipe organisasi teori klasik. Jadi udah lama ini, 1900-an sampai 19. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Tujuan yang masih belum didefinisi di yang tipe 3. Saya tanya tipe 2, Bu. Masih tipe 2. Tadi 1, sekarang kita masuk ke tipe 2. Tipe 2 itu dia masih tertutup, tidak membuka diri untuk lingkungannya. Kemudian dia berspektif sosial. Jadi adanya hasrat di dalam setiap individu itu sudah diakui di tipe yang kedua. Jadi di tipe yang kedua ini bahwa organisasi itu ya tidak hanya berfokus pada mencapai tujuannya, tetapi juga tujuan individu-individu yang ada di dalam organisasi itu. Misalnya ada yang ingin memperoleh pendapatan lebih dan lain sebagainya. Itulah sudah masuk ke tipe yang kedua, tapi dia masih bersifat tertutup, tidak membuka diri terhadap lingkungannya. Salah satu birokrasi deh yang strukturnya misalnya sudah dibentuk dari hasil pertarungan-pertarungan politik. Misalnya apa? Bapak Ibu pernah, kenapa Bu? Pimpinan wali kota, pemilu. Oke, saya kasih contoh. Berdasarkan berita beberapa waktu yang lalu, KPK misalnya, ya nggak sih? Bapak Ibu ada yang mengikuti berita tentang KPK? Yang kemarin-kemarin deh, yang beberapa yang harus ASN, kemudian ada yang dinonaktifkan dan lain sebagainya. Itu kan strukturnya jadi berubah kan? Yang berubah itu kenapa dia berubah? Ya karena itu ada
Nah, ada perpolitikan misalnya di dalamnya. Di perspektif sosial lah gitu ya. Salah satunya yang bisa kita amati secara langsung adalah KPK, Komisi. Nah, iya, benar. Nah, kepala desa, contoh yang paling dekat deh dengan kita, kepala desa. Di tingkat desa kalau ganti pemimpin, ganti juga nggak sih strukturnya? Nah, itu salah satu contohnya. Makanya mengapa dibilang organisasi itu dipengaruhi juga oleh persaingan-persaingan politik. Nggak cuma di desa, di tingkat kabupaten juga. Kalau sudah ganti bupatinya, ganti program kerjanya, ganti kepala dinasnya dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi sampai di sini, semoga Bapak Ibu bisa memahami. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Silahkan, Mas. Siapa namanya? Pak Iswadi, silakan Pak Iswadi. Mengapa organisasi itu dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan? Terus yang kedua, apakah organisasi-organisasi sampai sekarang menggunakan organisasi yang lama? Belum saya jawab, saya ingin melemparkan pertanyaannya Pak Iswadi kepada Bapak Ibu. Silahkan, kalau ada yang ingin memberikan jawabannya. Tadi kan sudah kita bahas, harusnya Bapak Ibu bisa jawab dong. Mengapa dikatakan terbuka? Karena kan memang sekarang dipengaruhi oleh berbagai macam pihak juga, terus apa yang perkembangan zaman, kayak teknologi, apalagi bersifat terbuka. Terus juga tadi yang untuk yang mengapa organisasi dijadikan sebagai alat, karena memang organisasi itu kan dibentuk untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi memang organisasi itu digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan mengenai struktur organisasi itu apa, kemudian desain organisasi itu apa. Kita juga sudah membahas tentang evolusi dari teori organisasi. Jadi sekarang sebelum saya tutup, saya ingin ada yang bisa menyimpulkan kira-kira dari apa yang sudah kita bahas tadi, apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan dari pertemuan hari ini? Kesimpulan dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi adalah organisasi ada suatu wadah yang dimana bertujuan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, dan di dalamnya itu ada struktur organisasi yang beserta dengan desain organisasi. Struktur organisasi adalah sesuatu yang dibagi-bagi tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut, karena tidak mungkin suatu organisasi dikerjakan oleh satu orang. Karena di dalam organisasi dikerjakan oleh banyak orang. Terus untuk desain organisasi ini lebih untuk gimana organisasi ini akan berjalan, ya kan? Terus lanjut lagi untuk teori organisasinya, di sini memiliki ada 4 tipe, tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Dan untuk zaman sekarang kita sudah menggunakan teori tipe 4 yang terbuka. Itulah kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari perkuliahan pada siang hari ini. Selanjutnya sekarang sebelum saya tutup, saya ingin memberikan tes kepada Bapak Ibu sejauh mana pemahaman. Jadi tadi baru 2 yang menyimpulkan, yang lainnya belum menyimpulkan. Jadi saya maunya semua harus menyimpulkan. Saya kasih tes, nanti soalnya ini, soalnya sudah saya sampaikan di slide, silahkan dilihat. Tesnya ini juga sudah saya upload di Google Classroom. Silahkan Bapak Ibu sekarang buka Google Classroom-nya dan langsung menjawab tes itu secara langsung. Cukup? Cukup Bapak Ibu, silahkan handphonenya diletakkan kembali. Waktu 5 menit sudah selesai untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Bapak Ibu silahkan membaca mengenai teori organisasi dari berbagai ahli. Bapak Ibu bisa cari di Google, di YouTube, dan lain sebagainya. Silahkan sumber-sumber yang lain Bapak Ibu manfaatkan untuk mencari mengenai teori organisasi dari berbagai ahli. Batas waktunya untuk mengerjakan tugas ini silahkan diupload sebelum batas waktu ditutup, karena kalau sudah ditutup Bapak Ibu dianggap tidak mengerjakan tugas. Baik, terima kasih saya ucapkan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian.
perkuliahan kita pada sore hari ini semoga dapat bermanfaat, dapat menjadi ilmu yang barokah untuk Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Pada pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang dimensi-dimensi dari struktur organisasi. Jadi silahkan Bapak Ibu juga baca-baca sebelum kita masuk di kelas. Saya harap Bapak Ibu sebelumnya sudah baca mengenai struktur, dimensi-dimensi dari struktur organisasi. Jadi itu ya, tolong dicatat untuk minggu depan pembahasan kita tentang itu. Saya tutup, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses belajar mengajar di kelas yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.